ditetapkan oleh Al-Quran. Beginilah apa yang dikatakan oleh Al-Quran. Di dalam surat Al-An'am ayat yang ke-101. Perhatikan. Dia pencipta langit dan bumi. Bagaimana dia punya anak? Padahal dia tidak mempunyai istri. Nah, alasan Allah tidak punya anak karena apa? Karena tidak punya istri. Karena tidak punya istri. Nah, sebentar Bang. Oke, siap, Berarti menurut Allah, Allah jomblo, betul? Ya, benar. Jomblo. Nah, alasan Allah tidak punya anak menurut Al-Quran karena dia tidak punya istri. Berarti kalau dia punya istri maka mungkinlah dia punya anak, betul? Betul. Nah iya. Jadi karena Allah tidak punya anak, sebabnya adalah karena dia tidak punya istri. Seandainya Allah punya istri, maka Allah punya anak, betul? Betul. Betul, berarti Allah laki-laki, betul? Kalau Allah laki-laki, Bang. Sebentar dulu. Oke, silakan. Sebentar dulu, Bang. Silakan, Sebentar saya balik dulu. lagi kamera saya. Silakan. Yuk. Ini Bang, sampean kalau mau baca ayat ya di Al-Qur'an, itu jangan cuma baca sepenggal di sebelum atau setelahnya juga dibaca. Oh, baik. Kita tampilkan ayat sebelum dan sesudahnya biar kita mengerti konteksnya ya. Jangan menggal-menggal ayat. Baik, oke. Kita kembali ke ayat sebelumnya, ke ayat 100-nya. Baik. Dan mereka orang-orang musyrik menjadikan jin itu sekutu bagi Allah. Padahal Allah lah yang menciptakan jin-jin itu. Dan mereka membohong dengan mengatakan bahwasanya Allah mempunyai anak laki-laki dan perempuan tanpa berdasarkan ilmu pengetahuan. Maha suci Allah dan maha tinggi dari sifat-sifat yang mereka berikan. Ayat berikutnya. Dia pencipta langit dan bumi. Bagaimana dia punya anak padahal dia tidak punya istri? Artinya menurut pandangan Allah atau pandangan penulis Al-Quran ini, bagaimana dia punya anak? Dia kan gak punya istri. Betul. Nah, lalu kita teruskan di ayat 102-nya. Yang memiliki sifat-sifat demikian dalam tanda kurung ya. Ini Al-Quran ini memang kitab tanda kurung semua ya. Demikian itu ialah Allah Tuhan kamu. Tiada Tuhan selain Dia, pencipta segala sesuatu. Maka sembahlah Dia dan Dia adalah pemelihara segala sesuatu. Sudah kita baca ya? Ayat sebelum dan sesudahnya ya? Oke. Jadi ayat ini kita sudah sama-sama sepakat berbicara mengenai kebagaimana mungkinan Allah punya anak karena Dia tidak punya istri. Betul? Ya. Nah, artinya mustahil Allah punya anak karena Dia tidak punya istri. Betul? Betul. Nah, berarti menurut logikanya Allah, seseorang itu bisa punya anak harus dengan suami istrinya. Betul kan? Betul. Itulah logikanya Allah kan? Nah, sekarang saya tanya, Maryam punya suami? Tidak. Apakah dia punya anak? Punya. Berarti bisa nggak seorang punya anak tanpa ada pasangannya? Bisa, Maryam itu Bang. Nah, kenapa Allah nggak bisa? Bang. Maryam itu sekarang gini, saya nanya kenapa? Iya. Berarti siapa yang lebih hebat? Sebentar, siapa yang lebih hebat? Siapa yang tidak ada mustahil baginya? Allah apa Maryam? Memang Allah. Allah Bang. Oke, bagi Allah mungkin nggak dia punya anak tanpa ada istrinya? Mungkin. Al-Quran tadi bilang tidak mungkin. Bagaimana mungkin dia punya anak padahal dia tidak punya istri? Barusan nanya mana hebat Maryam dengan Allah. Mungkin Oke, sekarang kita cek. Bagi Allah, apakah dia sanggup punya anak tanpa punya istri? Kalau dia menggunakan kekuasaannya sanggup Bang.
Saya bacakin lagi ayatnya. Perhatikan. Saya bacakan ini. lagi ayatnya. Ini luar biasa. Oke, ini. siap. Perhatikan. Oke. Anda yang baca. Ya. Dari tadi saya yang baca. Cuman saya nanti yang ngerti kalau coba ada yang baca, ayo. Anda yang baca ya. Anda yang baca. Sebentar, kita mulai ke 101-nya. Sekarang Anda gantian, ayo. Dia pencipta langit dan bumi bagaikan bagaimana dia mempunyai anak padahal pelan-pelan dia Bang bacanya, tidak- Bang. Bagaimana dia punya anak sedang dia tidak punya istri, betul? Betul. Artinya ini adalah sebuah argumen yang mengungkapkan bahwa mustahil Allah itu punya anak karena dia tidak punya istri, betul nggak? Ya, betul. Saya kasih contoh begini, Bang. Saya kasih contoh. Misal ya, saya bilang gini. Bagaimana saya bisa hidup? Saya nggak bisa bernapas. Berarti logikanya saya bisa hidup kalau saya bernapas, bener nggak? Benar. Nah, tadi ayat itu berkata, bagaimana mungkin Allah punya anak karena dia tidak punya istri? Artinya, kemungkinan atau kebisaan Allah itu punya anak menjadi tidak bisa karena dia tidak punya istri, betul? Gini loh, Bang. Allah itu tidak bisa disamakan dengan makhluknya, Bang. Aduh, jangan ke situ. Jangan ke situ. Gini. Apanya jangan Jangan ke situ? fokus gini. Pembahasannya Fokus ke sana, dulu, Bang. Bang. Gini, fokus dulu. Apa yang membuat Allah tidak mungkin punya anak? Karena apa menurut ayat itu? Menurut ayat itu memang tidak punya istri. Karena tidak punya Memang. istri. Sebab memang. itulah, dengar Bang. Sebab itulah dia tidak punya anak. Seandainya dia punya istri, punya anak nggak dia? Kalau seandainya dia punya istri, ya punya anak, Bang. Iya. Tunggu dulu, stop dulu. Makanya saya bilang Allah lagi Iya. jomblo.